Henry Kowar yang luar biasa dan Ibu, dan juga ada Daniel ya. Tuhan memberkati keluarga yang luar biasa, keluarga yang melayani Tuhan seluruhnya ya. Ica ada Kalimantan ya. Ini Pak Pendeta Hendrik itu teman lama ya, pernah satu gereja juga di Kota Sukabumi. Dan terima kasih untuk kesempatan hari ini luar biasa. Saya senang sekali ketika melihat, waduh Tuhan pakai hambanya, di mana udah berapa puluh tahun ya Pak melayani di bidang ini ya Pak? 24 tahun ya, 24 tahun berarti tahun 2000 ya, 2000 berdiri. Kalau panti asuhan saya 2003. Jadi dulu saya pernah mengikuti perjalanan Agape ya dari Gunung Guru, ya kan? Gunung Guru, dan mungkin udah lama banget nggak kesini, dan saya masih ketemu dengan staf yang luar biasa, Ibu Marlin. Apa kabar Ibu Marlin ya? Ceria sekali Ibu Marlin yang setia. Agape dari sana sampai ke sini tetap ada. Dan ini bukan kebetulan loh, hanya orang-orang yang terpanggil bisa melayani saudara di tempat ini. Amin. Kalian bersyukur loh, ada orang-orang yang mau punya hati untuk kalian semua ya, padahal mereka tidak ada hubungan darah dengan kalian, tapi hubungannya lah satu darah. Darah siapa? Tuhan Yesus Kristus yang mempersatukan kita. Tadi kesaksian Ibu ya, walaupun udah gak punya keluarga, gak punya saudara, tapi ada saudara yang tidak sedaging, tidak sedarah, hanya satu darah, Yesus Kristus ya, yang mengasihi Ibu, yang memperhatikan Ibu, dan orang atau manusia di dunia aja perhatikan, apalagi Tuhan Yesus Kristus jauh lebih perhatikan kita. Jadi saudaraku, sebenarnya Yesus Kristus itu nggak mau bahwa rancangan Yesus Kristus buat kita itu rancangan damai sejahtera dan rancangan yang sempurna, bukan rancangan kegagalan. Tetapi ada satu pribadi yang membuat kita gagal, itu adalah siapa? Rancangan iblis. Iblis itu tujuannya untuk apa? Membunuh, mencuri, dan membinasakan. Karena apa? Dan iblis tidak suka anak-anak Tuhan itu bergaul akrab dengan Allah. Makanya ingin iblis hancurkan dengan berbagai cara, supaya hidup kita itu menjauh dari Tuhan, agar kita binasa. Tapi saya percaya saudaraku, kalau saudara ada di tempat ini, berarti Tuhan punya tujuan yang luar biasa, yang indah, karena Tuhan menghendaki semua manusia diselamatkan. Amin. Semua manusia diselamatkan, karena Tuhan tidak menghendaki manusia binasa. Yang diciptakan oleh Tuhan semua diselamatkan. Itulah kehendak Tuhan. Iblis berbagai cara untuk menghancurkan hidupmu, tapi Tuhan Yesus ingin mengangkatmu dari lumpur dosa, dari lembah kekelaman. Dan Tuhan mau angkat saudara untuk hidup yang berkemenangan. Amin. Siapa yang ingin menang di sini? Yes. Ya. Ingin menang, harus bangkit ya. Menang karena kita anak Tuhan Yesus Kristus, bukan anak iblis. Kita anak Tuhan Yesus Kristus harus menang. Pencuri datang memang untuk mencuri, membunuh, menghancurkan, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang sangat spesial. Katakan kiri kananmu, kamu spesial. Kamu spesial. Kamu spesial. Yes. Siapa yang di sini nggak merasa spesial, nggak merasa istimewa, angkat tangan. Ya. Siapa yang merasa istimewa di sini, angkat tangan. Yes. Kenapa kita istimewa? Coba ya. Kita istimewa. Bayangin ya. Tuhan Yesus jauh ya dari surga datang ke dunia. Untuk apa? Menyelamatkan siapa? Manusia yang berdosa. Saya mau tanya, siapa sih yang berbuat dosa, Yesus atau kamu? Diri kita. Nah, ibu siapa namanya tadi? Ibu Sela. Ibu Sela. Kalau misalnya Pak Daniel yang berbuat salah, kamu mau nggak nanggung dosanya Ibu Sela? Hah? Nggak mau kan? Nah, nggak mau ya? Iya, nggak mau. Ya kan? Tadi siapa namanya? Sarel. Kamu yang mimpi pujian siapa namanya? Angel. Sarel. Kalau Angel berbuat dosa bersalah, Sarel mau nggak tanggung dosanya Angel? Nggak mau kan? Nah, itulah kalau manusia pasti normal, nggak mau tanggung kesalahan orang lain. Tapi Yesus itu nggak normal loh. Ya? Kenapa saya bilang normal? Iya. Ya, kalau dia normal, gak mau dia nebus dosa kalian. Kalian yang berbuat jahat, kalian yang berbuat salah, kalian yang melakukan dosa, kenapa dia harus tanggung? Kamu juga yang normal gak mau kan? Tanggung kesalahan saya?
mau tanggung dosa saya? Ada nggak di sini? Saya mencuri misalnya, kamu yang dihukum mau nggak? Nggak ada ya kan? Nah itulah Yesus. Yesus dia kenapa? Karena dia sangat sayang sama saudara semuanya. Makanya dia rela. Kita yang bersalah, yang berdosa, berbuat jahat, ya kan? Tapi Yesus mau tanggung kejahatanmu. Yesus mau tanggung dosamu. Yesus mau tanggung kesalahanmu. Itulah yang disebut anugerah. Anugerah itu adalah satu pemberian dari pribadi yang sebenarnya kita itu nggak layak untuk terima itu. Ya kan? Karena keselamatan itu bukan hasil dari perbuatan baikmu atau saya, tapi oleh karena iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Nah, iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar apa? Kasih. Iman kepada siapa? Satu. Iman only one, ya. Only one, tidak ada yang lain, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, pengharapannya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, kasih. Nah, kasih itu bicara apa? Bicara hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Love God, love people, ya kan? The cross, salib Kristus itu adalah kesempurnaan dari hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama, ya. Dia sempurna di atas kayu salib, dia mati menyempurnakan kehidupan yang tidak sempurna, ya. Nah, saudaraku, kita mau buka Alkitab kita ya di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Kita itu istimewa, kita itu berharga dan kita itu sangat berarti ya. Jadi penting sampai kenapa Tuhan itu mau rela datang ke dunia ya. Oke, yang sudah dapat 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, kamu telah apa? Dibeli. Ya, berarti tadinya kita lagi digadaikan ya. Ya kan? Ya kan berarti ada yang gadaikan kita, ya. Gadaikan kita. Siapa yang gadaikan kita? Iblis ya. Karena iblis kita jauh dari Tuhan. Ya kan? Hubungan kita terputus, terpisah. Nah, karena Tuhan sayang, makanya kamu dibeli lagi sama Tuhan. Dengan apa? Bukan dengan emas dan perak, ya. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal, ya. Dibayar lunas atau kredit? Lunas, ya kan? Kalau dibayar lunas, Yesus nggak pernah kredit, dibayar lunas, cash and carry, ya. Cash and carry itu Yesus beli kalian, itu cash and carry, nggak dikredit, ya. Dengan darahnya yang mahal tercurah untuk hidupmu, untuk menebus kesalahanmu dan dosamu, supaya kamu tidak binasa, melainkan masuk mana? Kerajaan surga. Nah, hari ini saya mau bicara tentang apa? Karakter building, ya. Maksudnya membangun karakter. Nah, karakter ya, saudaraku. Hidup kita. Kenapa saya tertarik dengan ini? Ayo kita buka 1 Korintus 13 ya. Ya. Oke, 1 Korintus 13 dan 13. Ayo laki-laki, pria yang sudah dapat bacakan ya 1 Korintus 13 dan 13. Pria yang hebat, ayo. Ada yang dapat? Ayo pria yang hebat. 1 Korintus 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, kasih. Kasih itu menyangkut keputusan dan kehendak, dan kasih itu bicara karakter, ya. Ya. Jadi iman, pengharapan, dan kasih saya terangkan bahwa dari semuanya itu kasih yang paling besar, dan bahasa roh, karunia, nubuat itu berakhir. Tapi kasih never the end. Nah, love never the end. Kasih itu tidak akan pernah berakhir. Bahkan sampai di surga bertemu muka dengan muka, yaitu to be like Christ. Artinya bahwa hidup kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Ya.
hidup kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Coba hitung berapa penderitaan Yesus ya. Kalau di saudara baca di Matius 27 itu ada berapa penderitaan Yesus, mungkin sekitar 30. Kira-kira saudara berapa persen yang pernah dialami? Berapa persen yang penderitaan yang engkau alami seperti penderitaan yang dialami oleh Yesus? Hah? Nggak ada. Ada yang pernah diludahi karena Yesus? Ada nggak? Ada yang pernah ditonjok karena Yesus? Nggak ada. Ada yang dihina karena Yesus? Ada nggak di sini? Ya? Ada dicaci maki karena Yesus? Hah? Ada yang ditempeleng karena Yesus? Ditumbak, tombak karena Yesus? Terus dimahkotai diri karena Yesus? Ada nggak? Jadi berapa persen penderitaan yang kamu alami dari penderitaan Yesus? Tidak ada, ya? Tidak ada sama sekali, mungkin 0, atau seujung kukunya, ya, seujung kukunya. Ya, saya pernah ditempeleng karena nama Yesus waktu saya di Manado, ya. Terus karena memberitakan Injil, saya pernah dicaci maki, ya, karena memberitakan Injil. Tapi itu masih kecil sekali, 0,sekian% dibandingkan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Cuma kita kadang kala hanya seujung kuku penderitaan yang kita alami itu membuat kita itu takut, membuat kita itu cemas, membuat kita itu mundur dari Tuhan. Padahal penderitaan kita itu terlalu kecil dibandingkan penderitaan yang Yesus alami. Ya, jadi kasih itu bicara apa? Karakter. Jadi nanti sampai ke surga kasih itu tetap masih ada. To be like Christ, ya, menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa artinya bahwa hidup kita betul-betul menyerupai Kristus, bukan wajahnya, tapi tingkah lakunya, sikapnya, dan perbuatannya. Apa yang kita lakukan? Misalkan kita ngomong A, yang kita lakukan apa? B. Berarti senada nggak? Enggak. Ya. Kalau kita ngomong C, yang kita lakukan D. Tapi kalian harus berubah. Jangan ngomong C, D. Katanya anak Tuhan, ya kan? Anak Yesus. Baca Alkitab, doa tiap hari, ya. Merenungkan firman Tuhan tiap hari. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kita harus apa? Melakukannya. Karena orang yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan. Tapi ada yang terlebih berbahagia lagi, orang yang melakukan firman Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Ya, oke. Ya, nama saya Yeremia, ya, Yeremia Romelani, panggilannya sih bisa Yeremia, bisa Romel, terserah lah ya. Yang penting jangan dipanggil babi apa enggak ya. Pokoknya nama ya. Kakak juga boleh, om juga boleh, rambutnya udah putih. Anak saya 1, anak saya udah semester 7 di Universitas Brawijaya, umur 21 tahun ya. Dan puji Tuhan, istri saya 1 ya. Dan memang di dalam Tuhan only one ya. Only one, seperti iman kita juga only one, only Jesus ya. Gak ada yang lain ya. Nama Yesus yang sempurna, nama Yesus yang ajaib. Oke, klik. Bisa kita?